tahun 1900-an, industri kesehatan telah berubah. Pengobatan yang dulunya berbasis holistik dan banyak dipengaruhi oleh metode pengobatan timur telah berubah menjadi pengobatan barat atau western medicine berbasis obat berbahan kimia, pembedahan, dan radiasi. Tapi siapa sangka sih kalau ternyata industri farmasi yang seperti ini justru menjadi ladang kekayaan bagi salah satu taipan dunia abad 20, yakni Rockefeller, dan justru membuat manusia di seluruh dunia menjadi sapi perah bagi industri ini. Mengapa Rockefeller tertarik untuk menguasai industri farmasi yang berbasiskan petrokimia atau bahan-bahan kimia turunan dari minyak bumi? Karena kesehatan itu memiliki demand atau permintaan yang luar biasa besar. Apalagi jika Rockefeller bisa mengatur dan mematenkan sistemnya, maka ini menjadi alat pencetak uang otomatis bagi taipan tersebut. Sejak abad 20 inilah, industri kesehatan global akhirnya dikendalikan oleh Big Pharma, yakni industri-industri farmasi besar yang modern dan ala barat, yang sebenarnya diinisiasi oleh Rockefeller dan menjadi mesin uang besar bagi Rockefeller sendiri. Pengobatan ini disebut juga sebagai pengobatan modern, yang berfokus pada pemberian obat-obatan berbasis kimia, pembedahan, dan radiasi. Industri Big Pharma adalah industri yang sangat-sangat legit. Sebuah data dari statista.com pernah menunjukkan bahwa pasar industri farmasi atau kesehatan ternyata bertumbuh sangat signifikan selama 2 dekade terakhir. Total revenue industri ini secara worldwide selama tahun 2022 saja mencapai 1,48 triliun US dollar atau setara dengan 2.350-an triliun rupiah kalau dihitung menggunakan kurs rupiah yang berlaku hari ini. Hampir sama seperti pendapatan APBN Indonesia di tahun 2024 yang mencapai angka 2.247 triliun rupiah. Jadi dari satu industri saja pendapatannya ngalah-ngalahin pendapatan satu negara Indonesia. Nah, bayangkan jika industri ini dimonopoli oleh segelintir orang-orang tertentu saja yang menguasai Big Pharma. Berapa banyak sih uang yang bakalan masuk ke kantong mereka? Segera setelah para ilmuwan menemukan petrokimia pada awal tahun 1900-an, para ilmuwan juga menemukan berbagai vitamin sintetis yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Ini kemudian menarik minat Rockefeller untuk bisa membisniskan obat-obatan kimia ini dan mendistribusikannya ke seluruh Amerika dan ke seluruh dunia, sehingga bisa mencetak keuntungan yang sangat besar. Tapi saat itu di Amerika, metode pengobatan yang berkembang adalah metode pengobatan alami dan herbal, seperti naturopati dan homeopati. Penemuan Rockefeller ini akan bertentangan dengan pengobatan alami ini, dan sudah pasti bakalan banyak ditolak oleh masyarakat Amerika. Nah, Rockefeller segera bekerja sama dengan Andrew Carnegie untuk mempekerjakan seseorang yang bernama Abraham Flexner melalui Carnegie Foundation. Abraham Flexner bukanlah seorang dokter dan juga tenaga kesehatan. Flexner kemudian melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan meninjau sekolah-sekolah kedokteran dan juga rumah-rumah sakit yang ada di seluruh negeri. Dari sini terbitlah Flexner Report yang menyatakan bahwa metode pengobatan yang berlaku di Amerika sekarang tidaklah efektif. Akibat laporan ini, hampir 50% pendidikan kedokteran di Amerika kemudian ditutup. Pengobatan alami, herbal, dan holistik juga dicela habis-habisan di dalam laporan tersebut, bahkan dianggap sebagai praktek perdukunan. Dokter-dokter yang masih membela sistem pengobatan tradisional pun dipenjara. Dalam waktu singkat, sekolah kedokteran dan rumah sakit dihomogenisasi dengan pendekatan yang sama. Obat hanya tentang obat yang dipatenkan, tidak menggunakan pendekatan holistik dan alami. Selanjutnya, Rockefeller juga melancarkan kampanye untuk benar-benar menghancurkan pengobatan tradisional di Amerika. Ia menggunakan surat kabar dan media elektronik untuk mendiskreditkan pengobatan herbal, homeopati, dan jenis-jenis pengobatan holistik dan tradisional lainnya.
Sistem pendidikan kedokteran di seluruh Amerika Serikat kemudian disamakan. Alih-alih mengobati pasien secara holistik dengan mempertimbangkan kualitas pikiran, jiwa, dan juga tubuh pasien, seluruh pendidikan kedokteran diatur supaya mengobati pasien melalui resep-resep obat kimia yang sudah dipatenkan oleh Big Pharma. Ketika Perang Dunia Kedua sudah usai dan seluruh dunia mendapatkan kedamaian, sistem pengobatan modern ala Barat atau Rockefeller ini pun menyebar kemana-mana dan menjadi golden standard bagi sistem pengobatan masa kini. Pengobatan alami, herbal, dan holistik pun dianggap sebagai pengobatan alternatif. Kalau sakit, maka pasien harus minum obat dulu dari dokter. Makin ke sini, kesadaran masyarakat makin mengalami peningkatan. Masyarakat juga semakin sadar bahwa kesehatan itu tidak hanya ditentukan oleh kesembuhan pada ranah fisik saja. Kesehatan dan kesembuhan tidak bisa hanya dengan mengandalkan obat-obatan kimia saja. Obat-obatan dari dokter memang bisa langsung menarget titik-titik yang sakit dalam diri dan menekan rasa sakit di syaraf, sehingga sistem imun manusia bisa keluar dan menyembuhkan sendiri penyakitnya. Belakangan, seiring dengan semakin banyaknya orang yang mengalami kebangkitan spiritual, masyarakat juga mulai menyadari bahwa kesembuhan suatu penyakit itu memerlukan kerjasama yang holistik antara tubuh, mental, jiwa, dan juga ruh atau spirit. Bahkan sekarang sudah banyak dokter yang berpendapat bahwa 90% penyakit itu disebabkan oleh pikiran. Pikiran yang tenang membuat manusia semakin cepat sembuh. Perasaan yang damai dan bahagia membuat sistem imun bekerja lebih optimal. Inilah yang diajarkan oleh pengobatan-pengobatan holistik ala timur di zaman dulu. Inilah yang sekarang diminati kembali oleh masyarakat, dan masyarakat mulai kembali menyukai pengobatan-pengobatan alami dan herbal. Karena ternyata setelah dirasakan, ternyata pengobatan yang alami ini cenderung minim efek samping dan memiliki kesembuhan yang permanen dibandingkan dengan Western medicine. Makin ke sini, masyarakat semakin sadar bahwa penyembuhan menggunakan Western medicine saja tidaklah cukup. Ini juga menjawab pertanyaan mengapa ada orang yang sudah berobat berkali-kali tapi tetap kambuh atau susah sembuh. Karena ini erat kaitannya dengan tingkat stres dalam diri. Manusia yang berada dalam kondisi stres berkepanjangan akan mengundang banyak penyakit bermunculan dalam dirinya. Kalau ia sakit dan berobat, banyak kejadian pengobatannya tidak berhasil, walaupun sudah berobat ke rumah sakit manapun dan menghabiskan biaya yang sangat banyak sekali. Tapi, ketika seseorang menggunakan pengobatan holistik, di mana pengobatan holistik ini justru mengembalikan manusia ke settingan alaminya, dan seringkali juga berfokus pada ketenangan batin, justru penyakit yang diderita malah cepat sembuh dengan cara yang ajaib dan mudah. Itulah kenapa sekarang bisnis wellness bertebaran di mana-mana. Itulah kenapa sekarang mulai banyak produk-produk herbal berkeliaran dan kembali banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Itulah kenapa meditasi dan yoga sekarang menjadi metode yang sangat populer untuk menambah kesehatan manusia, bahkan membantu menyembuhkan penyakit. Bahkan Indonesia pun sekarang sudah mengakui pengobatan-pengobatan tradisional yang holistik sebagai metode pengobatan yang legal dan terdaftar dalam Kementerian Kesehatan. Obat-obatan herbal terbuat dari bahan-bahan yang cenderung alami, bukan seperti obat-obatan modern berbasis bahan kimia yang merupakan turunan dari pemrosesan bahan lain. Karena obat-obatan herbal itu alami, maka tubuh cenderung lebih mudah untuk menerimanya. Apalagi jika manusia sudah semakin peka kesadaran spiritualnya, biasanya manusia juga semakin memahami apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Banyak loh kisah di mana ketika orang mengalami kebangkitan spiritual, tubuh mereka justru meminta diberikan obat dan nutrisi dari bahan-bahan yang alami, dan secara natural mulai menolak pemberian makanan dan obat-obatan kimia yang terlalu banyak melalui proses. Manusia adalah makhluk yang secara alami tercipta dari aktivitas-aktivitas biologis yang juga alami, sehingga secara alami vibrasi manusia lebih mudah selaras dengan vibrasi makanan dan juga obat-obatan yang herbal juga. Makanya, tubuh cenderung lebih mudah menerima asupan obat dan makanan yang herbal dan alami juga. Selain itu, obat-obatan herbal ternyata tidak membuat manusia ketergantungan. Berbeda dengan obat-obatan kimia dari barat yang berisiko mengakibatkan ketergantungan.
Dan jika dipakai dalam jangka waktu yang lama, justru menyebabkan masalah pada liver dan ginjal. Itulah kenapa mengkonsumsi herbal sekarang menjadi tren kembali. Nah, salah satu herbal yang sering dikatakan sebagai makanan atau obat ajaib dari surga, ini adalah silajit. Ini sebenarnya adalah resin alami yang muncul di pegunungan-pegunungan beriklim dingin di sebelah utara bumi. Silajit terkenal sebagai cairan kehidupan dengan berbagai khasiat, mulai dari meningkatkan jumlah sperma hingga perawatan untuk penderita anemia. Menurut IFL Science, material berwarna hitam pekat bernama silajit sudah digunakan sebagai obat tradisional selama ribuan tahun. Silajit sendiri sebetulnya merupakan herbomineral yang berasal dari bebatuan di pegunungan tinggi, terutama di pegunungan Himalaya, Altai, dan juga Tibet. Material silajit berasal dari material organik dan tumbuhan yang sedikit demi sedikit terurai oleh mikroba. Silajit adalah herbal yang kaya dengan lusinan material, termasuk asam fulfat. Bahan obat ini banyak dikaitkan dengan Ayurveda, yaitu sistem pengobatan yang berasal dari India, meskipun juga digunakan oleh masyarakat Yunani kuno, Romawi, dan juga digunakan di masa Kekaisaran Cina kuno. Legendanya, Alexander Agung juga menggunakan silajit, yang ia sebut sebagai air mata gunung untuk merawat luka perang selama ekspedisi menaklukkan India. Silajit ini sangat bagus untuk kesehatan. Ia sering dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan energi kehidupan dan memperpanjang usia. Silajit ini paling populer digunakan sebagai obat pembangkit gairah atau afrodisiak. Bahan obat ini juga terbukti bisa digunakan untuk perawatan tingkat testosteron yang rendah, sehingga sangat bagus sekali untuk menjaga dan merawat stamina bagi laki-laki. Sebuah studi juga menunjukkan dampak silajit dalam membantu menaikkan kekuatan otot sehingga mencegah mudah kelelahan. Selain berkhasiat tinggi, silajit juga sangat aman untuk dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping. Memang sih ada banyak merek silajit di luar, tapi Mountain Drop menetapkan standar emas dalam silajit premium yang autentik. Mountain Drop telah melakukan penelitian ekstensif selama bertahun-tahun dengan berbagai pengujian untuk menghadirkan silajit yang berkualitas terbaik dalam bentuk resin yang paling murni. Mountain Drop juga sangat berhati-hati saat mengambil silajit dari lokasi pegunungan tertentu di seluruh dunia yang mencapai ketinggian lebih dari 5.000 meter untuk memanennya. Jadi kualitas silajitnya itu yang terbaik sih. Semua silajit premium dari Mountain Drop ini dipanen dan diekstraksi dengan tangan, hanya menggunakan air yang disaring tanpa unsur kimia apapun yang terlibat di dalam prosesnya. Mountain Drop sangat memperhatikan kemurnian dan keamanan. Inilah sebabnya setiap versi dari silajit Mountain Drop itu diuji keasliannya, kemurniannya, logam beratnya, dan juga diuji bakteri berbahayanya. Sepertinya, Mountain Drop ini adalah merek silajit satu-satunya yang memiliki banyak sekali sertifikasi sebagai bukti penjagaan kualitas dan keaslian. Dengan mengkonsumsi Mountain Drop silajit ini, maka kalian juga akan mendapatkan beragam manfaat-manfaat berharga, mulai dari meningkatkan energi dan stamina, meningkatkan fokus, meningkatkan produktivitas, dan juga mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang sangat kaya, yang sangat bagus bagi kesehatan. Mountain Drop silajit juga merupakan satu-satunya merek silajit yang menerima berbagai sertifikasi dari organisasi paling terhormat dan terpercaya di dunia. Proses produksinya juga bersertifikat GMP dan bersertifikasi ISO 9001. Jadi produk Mountain Drop silajit ini saya rasa adalah produk silajit terbaik yang pernah ada di Indonesia. Selain itu, produk-produk silajit dari Mountain Drop ini juga sudah mendapatkan sertifikasi BPOM. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Produk silajitnya juga tersedia dalam beberapa varian ukuran. Ada 25 gram, 40 gram, dan 65 gram. Khusus untuk 12 Desember besok, kalian juga bisa mendapatkan harga khusus selama promo 12-12. Makanya segera cek deskripsi di bawah konten ini untuk bisa segera mengamankan stok Mountain Drop silajit kalian. Dan buruan segera di check out, serta selesaikan pembayaran secepatnya. Karena produk Mountain Drop silajit yang berkualitas premium ini belum tentu loh stoknya akan ada terus. Nah makanya mumpung masih ada, buruan miliki dan konsumsi Mountain Drop silajit sekarang juga.